kejar. Jalanan sepi, lebih baik tutup dagangan. Tidak apa, Ibu. Untuk ujianmu, kumpulkan uang lebih. Belajar saja, Ibu. Nona, kenapa penuh darah? Wubu, perampok ingin membunuhku. Tolong kami. Selamatkan anakku, Ibu. Jangan sekali-kali ikut campur. Ibu mohon, selamatkan anak ini. Dia masih kecil. Mohon. Serahkan anak Ibu. Cepat sembunyi, Bu. Ibu malah cari masalah. Cepat. Aku halo perampok. Nona. Pangeran, maaf, hamba tak bisa ikut. Apakah kamu lihat wanita yang membawa... Tidak, bilang saja. Beli sayur segar ini. Bohong berarti mati. Aku tidak nampak. Bohong lagi, anakmu mati. Jangan, ku mohon. Jangan bunuh ibuku. Tuan, tolonglah. Bunuh anakku pun tetap tidak lihat. Aku jujur. Anakmu kubunuh sekarang. Aduh, ada jejak darah ke sini. Kak, Kau bilang kau ibuku, tapi rela hilangkan nyawa demi orang asing. Benar begitu, Pak Polisi? Sayang, 1, 2, 3. Nenek, perlahan ya. Tenang, nenek nggak capek. Ayo cepat ke sini. Bu mertua, menantuku. Berikan. Mau apa kamu? Kembalikan. Kau sedang apa? Kembalikan. Pergi sana. Uang ini jangan sampai hilang. aku dan Lingyun bakal kelaparan. Mau uang? Bisa. Tapi merangkaklah di bawah kakiku dulu. Hentikan! Hentikan! Kau ngapain? Kamu sih. Pak Uang, dia merampok uangku. Ini biaya resmi untuk makan dan pakaianmu, bukan perampokan. Pak Uang benar adanya. Ibu mertua. Sayang, ibuku tak paham adat. Mohon, jangan marah. Minta maaf kepada Tuan Wang. Fanda, meski jadi menantu Zeng, tapi aku ibumu. Masa tak tahu benar salah? Ibu, sabar. Nanti jika aku jadi juara ujian, tak akan kubiarkan ibu dihina lagi. Afa, cepat suruh ibumu sujud minta maaf. Kalau tidak bersujud hari ini, Mafan dilarang ikut ujian kenegaraan. Halo. Cepat bersujud. Kalau tidak, uangku bisa habis. Aku pergi. Mana? Sudah selesai. Tidak masuk akal. Ibu mertua, berlutut. Keluarga Cheng, keturunan terhormat. Pantaskah menindas wanita lemah? Ibu, cepat bangun. Bangun. Ibu saya ini. Kau baik-baik saja. Wah, manis sekali.
Terima kasih, Ayah. Ibu mertua. Tak apa. Nenek, nanti kalau aku dewasa, pasti ku balas perbuatan jahat mereka. Asal Ling Yun tumbuh dewasa. Nenek sudah puas. Ada apa? Sudah menemukan jejak Hua Er. Lapor permaisuri. Pengawas rahasia menemukan bocah 8 tahun memakai giok naga di pasar barat. Ternyata benar. Ia tampan dan berwibawa, persis seperti kaisar. Tentu pangeran mahkota. Komandan Duan Huai Feng, terima titah. Hamba siap. Verifikasi identitas pangeran mahkota. Jika benar, bawa diam-diam ke istana. Harus taati tas. Halo, Pak. Aku sangat marah. Menengkil. Bukan kin. Hari ini aku ingin jadi binatang. Orang sepertimu bisa apa? Berteriaklah. Takkan ada yang menolongmu. Tuan Su, istrimu pulang. Kenapa pulang cepat? Cepat berpakaian. Mati saja, penjahat. Dasar anak bandel. Kau berani melawan? Lihat aku hari ini hajar kau. Perdue, siapa kau lindungi? Dasar anak haram. Yes. Apa yang telah berlaku? Si jahat ini telah menyakiti nenekku. Jangan ngawur. Tuan Wang, tampar dia. Apa? Jangan pukul ikanku itu. Ini Tuan Zeng yang mau melecehkanku. Jangan asal tuduh. Nyonya, aku baru sampai. Zhao Qingcui menarikku, bilang mau jadi selir dan memberiku anak. Sebagai orang terhormat, mana mungkin aku melanggar norma? Dasar anak haram, lihat saja nanti kumatikan kau. Dia, bawa anak sialan ini, kunci di gudang. Lepaskan. Kasihan, lepaskan Liu Long. Itu dia. Cepat jelaskan ke Nyonya Zeng. Berani kau bila perempuan murah hantu, aku ceraikan kau sekarang juga. Apa? Lupakan juara, bermimpi saja. Mafan, akui bahwa Zhao Qingsui adalah wanita genit dan tidak setia. Nanti kau akan kujadikan anakku sendiri. Heng Ben, ibu pasti bersalah. Itu dia. Dia yang merayu ayah mertuaku. Betul, betul. Kunjungan resmi. Dasar tak tahu malu merayu majikan. Fan, kau tegak lihat ibumu dihina begitu saja. Ayah, jangan lupa siapa kau. Lianti, jelas aku berada di pihakmu. Lagi pula, dasar kurang ajar memfitnah keluarga Zeng. Brengsek. Hukuman untuk kelancanganmu pada atasan. Zhao Qingsui, kau mengaku? Tidak. Bunuh aku atau aku laporkan. Aku akan naik ke pengadilan. Tidak mungkin dunia ini tanpa keadilan. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Lapor. Berani melapor. Tidak. Saya butuh hubungan Zeng untuk jalur politik. Jangan biarkan dia menghancurkan. Ayah dan ibu mertua, saya bisa suruh ibu mengaku. Meski ke pengadilan, tak perlu khawatir. Baik. Meletus. Kalau kau berhasil urus ini, aku akan usahakan jabatan untukmu. Terima kasih, Pak. Tenang, ayah. Nah, pasti ku selesaikan. Nyonya, jangan marah padaku. Anak, pengantin muda. Aku benar-benar tak bersalah. Bobo,
Anakmu Margali, ini buktinya. Kutulis diam-diam bukti keluarga Zeng menghina kita. Ibu tak bisa baca. Anda hanya perlu ucapkan ibu jari di sini bisa kita adukan ke pemerintah. Buang keluarga Zeng sampah masyarakat ke penjara. Bagus. Anak baik. Langsung tulis. Halo, tekan sini. Halo. Demi masa depan anak. Maaf. Nenek akan ke keluarga Zhang. Nenek pulang selamatkanmu. Zhao Jingsui, apa keluhanmu? Segera katakan padaku. Yang mulia, hamba adukan keluarga Zhang. Melecehkan hamba. Keluarga Zhang buat hukum ilegal. Di pemerintah terhormat bisa terjadi ini. Zheng Peng, benarkah kata Zhao Jingsui? Yang mulia, keluarga Zheng, keturunan bangsawan terpuji, tak mungkin berbuat keji. Hamba difitnah, mohon keadilan. Pasukan pengawal, buka pintu. Para pejabat, atau apa? Dia pegawai pemerintah. Dasar anak ini. False! Bohongi pasukan pengawal, bawa aku cari orangnya. Apa maksud kalian? Wan Er punya tanda lahir bulan sabit di lengan, rahasia hanya aku. Hamba bersujud pada yang mulia. Putra mahkota, kerjanya apa? Begitu hebat? Yang mulia putra mahkota, jabatan tertinggi kedua. Mohon yang mulia segera kembali ke istana. Putra mahkota pasti bisa selamatkan nenekku. Tak pulang, selamatkan orang. Hamba patuh. Hamba komandan pasukan pengawal bisa eksekusi pejabat rendahan. Tuan Ki, Pangeran Zhao tak berpakaian pantas merayu ayahku. Kami lihat langsung. Penjahat berpura polisi. Barat. Mana buktinya tanya? Ada bukti pelecehan oleh Zheng Peng. Ketika wanita biasa melawan, ia mencakar leher Zheng Peng. Bejar. Jika ini sukarela, mustahil ia melawan. Memang ada bekas cakaran. Zhao Peng, bukti lengkap. Tuan mau mengakui salah. Saya takkan mengaku. Kurang ajar. Jangan andalkan kekayaan Zeng. Aku tetap bisa menghukummu. Tuan, tunggu. Ada kabar baru. Pengawal kekaisaran cari penyelamat permaisuri, katanya pejabat. Pantas keluarga Zeng berani arogan. Rupanya dilindungi permaisuri. Beraninya Zhao Qingsui rela dihukum. Nenekku, kemana perginya? Zhao Qingsui pergi, menuduhku di pengadilan. Ayo temui nenek di pengadilan. Akwidof. Tuan, Anda. Tuan Zheng, aku telah pastikan. Kau maksud Zhao Qingsui menggoda duluan. Benar, Tuan. Dialah yang menggoda saya duluan. Baik, Tuan Ki. Ayahku pejabat terhormat. Tak mungkin melanggar norma sosial. Benar. Kalau begitu, aku difitnah. Benar sekali. Saksi Zeng, Zhao Qingsui menggoda duluan. Zhao Qingsui berzina. Tuan, tadi Tuan bilang mabuk di Zheng Peng. Kenapa sekarang berubah? Ini salahku, Tuan. Kukira Tuan orang yang jujur, ternyata Tuan cuma pejabat busuk. Berani sekali, Charles Yuan. Berani hina pejabat kerajaan? Sudah tak sayang nyawa, ya?
Hari ini aku tegak taruhkan nyawaku. Akan kuhabisi keluarga Zeng. Dikunci rapat. Kamu. Ada bukti lagi yang mulia. Fenker, cepat. Serahkan pengakuanmu ke Yang Mulia. Yang Mulia, saya pernah menulis pengakuan. Mohon diperiksa. Ini dia. Yang Mulia, ini adalah bukti yang menunjukkan kesalahan keluarga Zeng. Zhao Qiusui, kau bilang ini dakwaan keluarga Zeng. Ya, Yang Mulia. Ini pengakuanmu merayu Tuan Zeng dan memutus hubungan dengan Bafan. Omong kosong. Buta huruf, tapi bisa hitung. Dakwaan 2 aksara atau pengakuan bersalah 3 aksara. Ibu cepat mengaku. Jangan hancurkan masa depan anakmu. Mauen menipuku tanda tangan. Aku tak bersalah. Saya mengerti. Kalianlah. Kalian bersekongkol jahat. Sengaja menjebakku. Dasar licik. Apa-apaan itu? Lapor Jiaxing ini. Pura-pura sadar ini bikin hidupmu sengsara. Siapa? Rakyat jelata. Berani lawan keluarga Zeng. Kalian semua. Preman arogan. Akan ada. Oh, Hadirin mau mengaku atau tidak? Aku tak menyerah sama sekali. Orang keras kepala begini harus dibasmi sampai kakar. Hilang lebih baik. Macam mana? Aku dah kata betul tuh. Pankung. ayo. Hati menantu ini sakit bukan maunya. Berani goda tuan rumah aku, cari mati saja. Cepat, nenek dah lemah, tak tahan derita lagi. Zhao Qiusui. Hidupmu kini bersih. Berdedikasi membesarkan anakku. Bagaimana percaya anak kandungku? Syukurlah. Bukan manusia, mulut saja besar. Hakim Fang mengaku sekarang kau bisa selamat. Kau tak rasa ada yang pelik, Kutu buku. Valian. Balasan untuk kalian. Berani kau kutuk Yang Mulia Sangshu. Yang Mulia, segera pancu. Zhao Qiusui, mesum dan hina pejabat kerajaan. Bawa nomor 7. Eksekusi. Mian. Manda! Nenek tolong, cepat. Nyonya tua, kamu oke? Baik. Nenek, kau baik. Ling Yun, kenapa datang? Bao, tidak terluka. Tidak. Berani melawan pemerintah lokal? Tuan Pipi, token dan senjata resmi ini pasti kau kenal. Komandan Duan Huaifeng. Ini wilayah hukum kami. Berapa orang? 5.000 lebih.
Jika aku lari, apa bisa kau hentikan? Nek, kabar baik. Aku sudah menemukan keluarga. Benarkah? Kau temukan orang tuamu? Nenek tak kuat lagi. Tak bisa merawatmu lagi. Cepatlah temui orang tuamu. Pergi. Nenek, aku tak mau pergi sebelum membalas jasamu. Anak bodoh. Cucu pungut. Lebih baik dari anak sendiri. Ini pengadilan, bukan tempat bersenda gurau. Kalian menghambat eksekusi. Bertanya. Akhirnya pergi. Hanya Kaisar berhak hukum pokok 9. Berani sekali Tuan Ki merencanakan makar. Bukan urusanmu. Mengapa pengawal Kaisar ikut campur? Apakah di hadapan permaisuri semua sia-sia? Jaga kerahasiaan identitas putra mahkota, segera pulangkan dia. Jin Yiwei, eksekusi dulu, laporkan kemudian. Tuan Ki, tak ada urusan di ibu kota yang tak bisa kupuasai. Tuan Ban, kau tak mengenalnya? Siapa Tuan Zeng? Perlu kenal dia. Jin Yiwei belum tahu dia penyelamat kerajaan. Jika ku bawa keluarga Zeng ke istana, jasanya takkan jadi milikku. Tuan Haifeng, jangan ikut campur, nanti jabatanmu hilang. Wah, Tuan Ki sok berkuasa ya. Wah, kalau begitu, kau memang sengaja melawan pejabat ini? Bagaimana Tuan akan menghukum nyonya ini? Joking. Untuk akses menghina pejabat kerajaan, hukumannya mati. Aku diutus Kaisar hari ini. Wanita ini harus selamat. Pejabat, urusan sepele masa diurus. Berani ancam aku pakai wewenang receh. Banyak kejanggalan, Tuan malah memaksa pengakuan. Tak takut dipecat. Ini anak haram Zhao Qiucui. Saksi dan bukti sudah ada. Sampai harus takut pada seorang Jin Yiwei saja. Lagi pula dia sudah melanggar ruang sidang. Tuan Haifeng didukung permaisuri. Tunggu saja akhirmu hari ini. Kemari. Cari bukti. Tangkap bajingan ini. Mana pengawal Kaisar? Xiao Huaihao ingat hubungan kita. Karena Hong Chao pejabat, ku beri muka. Jika kau tak tahu diri, jangan salahkan aku. Kalau aku kasar, Pejabat Su, beraninya kau bersikap kasar padaku. sudah lama aku muak melihat kalian. Kau cuma anjing Kaisar. Lepas ragamu. Aku bisa habisi nyawamu kapan saja. Tuan Ki benar-benar berani mati kau. Aku masih di sini. Rela mati, mereka takkan tersentuh. Oh, kau yang minta mati, silakan. Seret mereka. Jangan bergerak. Ini semua gara-garaku. Asal rendah kehujanan. Aku tebus dengan nyawaku. Bebaskan Ling Yun, pejabat Jin Yiwei ini. Kakek tak mau nenek mati. Tuan, bila ku tiada, mohon kembalikan Ling Yun pada orang tuanya. Alam baka di bawah sana ucapkan terima kasih. Kau tahu diri. Berhenti. Pedang kekaisaran. Siapa berani? Pedang ini menghukum pengkhianat. Chengdu masih bikin ulah. Penghancur tatanan maju. Klik korup berkuasa. 3 putaran kiri. Hormat Kaisar. Hamba yang mulia. Bangun semua. Demi sampah ini dia berani. Perempuan hina bawa Sanfang. Operasi. Dia orang permaisuri. Kau nyaris mati. Zhao Qingsui urusan apa? Sebenarnya siapa anak ini? Kenapa kau rela melindungi mereka sejauh ini? Jangan campur hal orang. Kau tak berani lawan. Cuma orang rendahan dan anak haram. Istimewanya apa?
Komandan Istana, begitu lindungi nenek tua dan anak haram ini. Jangan-jangan, anak haram ini anakmu dengan nenek tua ini. Beraninya kau cari mati. Tenang, aku jaga. Siapa berani? Bao Kaifang, kau punya wewenang besar di tangan. Kau aman. Tapi Zhao Qingshui bajingan kecil ini. Kemana? Kalau mau bunuh, hadapilah aku. Jangan sentuh Lingyun. Mau nyawaku? Ambil saja. Nenek menyelamatkan nyawaku. Aku tak mau nenek mati. Ingin terus bersama nenek. Lingyun, ini salah nenek. Nenek membuatmu menderita sejak kecil. Dua nyawa tak berharga. Kalian ingin mati bersama. Aku kabulkan. Serah. Giyu, dengarkan. Jika kau sentuh istri dan anakku, Kaisar akan habisi keluargamu. Berani ancam dengan Kaisar. Habisi margaku. Apa hakmu? Dasar apa? Kau tahu ini anak siapa? Aku cuma anak haram. Xiao Hingsu, wakil tertinggi, penguasa Istana Timur, putra sulung Kaisar, Pangeran Mahkota. Tidak mungkin. Anak haram ini kubesarkan. Mana mungkin dia putra mahkota? Dong Haifeng. Berani mengaku kerabat raja. Hinaan babi kecil. Aku habisi mereka untuk Kaisar. Kau tahu arti? Juk ini. Pergi sana. Anak haram pelayan dari pengemis, mana mungkin punya barang berharga? Buka mata lu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini giragi apa? Giok naga. Satu sumber dengan segel kekaisaran. Khusus Kaisar dan putra mahkota. Dia putra mahkota. Dia putra mahkota. Yang lain. Tidak mungkin. Kaisar sama sekali tidak punya Anak haram ini. Mana mungkin dia pangeran mahkota? Tuan pasti salah lihat. Periksa baik-baik. Tuan, lihatlah, giok biasa ini banyak kami punya. Bukan giok Heshi. Benar, Tuan. Giok ini, giok palsu murah dari pedagang keliling. Pasti si nenek tua ini saat itu mencuri dari kamarku. Benar. Kau Tuan Huifeng. Oh, berani korupsi. Tidak bermoral. Memalukan kerajaan. Iya, kalau anak ini benar pangeran mahkota, masa si nenek ini jadi ibu suri? Iya, si nenek tua ini dasar tak tahu malu, berani memakai topi apapun sendiri. Lihat dulu watakmu sendiri. Tangkap komandan pengawal yang bicara ngawur ini. Penjarakan dia, buang si anak haram ke perbatasan, tangkap Zhao Qingshui. Tindak sekarang. Mabuk. Pedang kekaisaran di sini. Berani. Serang. Jangan sampai keluarga musnah. Bunuh saja. Siap. Yang mulia, ayo pergi. Nenek, aku putra mahkota. Tak ada yang berani. Ayah. Baik, nenek ikut kamu. Ini. Sampah. Tuan, tenang. Kita didukung orang ratu. Gangguan singkat. Pasti mati. Dong Huifeng. Nek, lihat aku pakai baju ini. Cantik nggak? Cantik. Menyu, nenek masih tak percaya. Lingyun putra mahkota. Aku juga masih tak percaya. Seperti mimpi, Nek, lukamu sudah sembuh? Tabib sudah merawatku. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kaisar datang. Daulat tuanku, daulat permaisuri. Nenek tak perlu bersujud. Ini ayah ibu Lingyun. Keluarga Lingyun adalah keluarga nenek. Tak perlu bersujud. Putraku benar. Tak perlu hormat. Tanganmu. Tak apa. Luka ini kubuat sendiri, tak melibatkan orang lain. Tidaklah. Jangan bilang. Komandan pengawal sudah melaporkan urusanmu padaku. Tenang saja.
Permaisuri pasti membela kalian berdua. Kau selamatkan pangeran. Kamilah yang berterima kasih. Kesini. Ini hadiah. Semuanya dari warga kota. Jangan. Hamba tak pantas menerima. Mengasuh pangeran sudah kewajiban, bukan demi harta. Nenek, terimalah ini. Putra mahkota, jangan lagi panggil aku nenek. Kau sekarang putra mahkota. Guru perempuan tak pantas jadi nenekmu. Baginda kata kau layak. Maka pantas. Besok istana akan umumkan identitasmu. Jemputlah orang-orang di bandar ini yang tidak nampak nilaimu. Kau adalah ibu suri kerajaan ini. Apa? Ibu Suri. Zhao Qingxun, wanita licikmu itu pasti sudah menggoda orang. Sampai dia bisa kabur. Felix, dia bisa lari dulu, tapi tidak selamanya. Mafan, kerjamu bagus. Nanti ayahku akan membantumu masuk politik. Terima kasih, Nyonya. Ajes. Nyonya, Tuan, ada pesan dari istana. Permaisuri mengundang keluarga Zeng ke pesta istana 3 hari lagi untuk membalas budi. Baik. Pejabat Qiyu dari Shuntian pernah sebut kita berjasa bagi kerajaan. Keluarga Zeng akhirnya dimuliakan. Betul. Pesta kerajaan tak pernah undang rakyat biasa. Ini khusus untuk kita. Kirim undangan berarti kita dianggap berjasa. Ya, ini penting. Di pesta nanti, tunjukkan yang terbaik. Kita siap meneruskan keturunan, serahkan padamu dan Yan Er. Iya, Ibu terhormat. Setelah ujianmu selesai, aku sudah mengatur semua urusanmu. Gelar juara pasti kamu dapat. Terima kasih, Duta Pengkhianat. Meski kamu juara ujian, tapi jangan lupa, semua berkat jasaku. Tanpa keluarga Zeng, kamu tetap sampah. Tentu saja. Budi yang mulia kekal dalam ingatanku. Lihat, Nek, ini yang kusiapkan untukmu. Nenek, lihat apa yang kusiapkan untukmu. Terlalu banyak, tidak perlu untuk nenek. Punya cucu seperti Ling Yun sudah berkah besar. Ini semua tidak berarti. Akan kuberikan yang terbaik untuk nenek, biar ku hias nenek. Cie. Baju ini sangat pas untuk Ratu Ibu, seperti orang lain. Ya, Ibu Suri tampak sangat cocok dan cantik. Pantaskah aku pakai mahkota Phoenix ini? Ini hadiah permaisuri, silakan dibawa. Ayahanda memanggilku, aku harus segera pergi. Nenek, nikmati taman dulu, aku segera kembali. Ya, pergilah. Nah kalian, hati-hati. Hati-hati. Ibu, taman istana indah. Jangan berisik. Begitu tak berpengalaman, sungguh memalukan. Kau bukan Zhao Qiansui si tua rendah itu? Kok dia bisa masuk istana? Ini pesta khusus keluarga kerajaan untuk keluarga Zeng. Orang hina itu berani datang. Dah tak guna. Kasih dia pelajaran. Sudah dengar kabar? Pesta ini sangat spesial. Kerajaan mengadakan ini khusus untuk penyelamat. Tak heran begitu megah. Yander. Ternyata kerajaan menghargai tinggi keluarga Zeng. Kalian, Kami keluarga Zeng. Keluarga Zeng lah yang dihargai kerajaan. cap undangan ini sangat spesial. Cap keluarga kerajaan berbeda dari milik kita. Masih ada lagi. Menantu kami Mafan langsung jadi juara pertama dalam ujian kekaisaran. Pasti ada perintah rahasia dari kaisar. Tidak heran sejak melihat istri Zeng. Langsung terlihat anggun dan berwibawa. Nanti perlu bantuan istri Zeng di keluarga kerajaan. Bu, konon katanya, penyebab kerajaan akan jadi Ibu Suri. Bu,
Kalau ibu jadi ibu suri, aku pasti jadi putri. Dari sekarang bebas lakukan apapun. Tentu, keluarga Zeng pahlawan kerajaan. Siapa berani ganggu ibu? Zhou Yanfer tak tahu diri. Zhao Qingsui, cepat sujud hormat, cepat bersujud menyembah. Ngapain aku bersujud? Mau mati? Berani lawan Nyonya Zeng? Berani sekali. Siapa budak berani tantang Nyonya Zeng? Makhluk hina paling dasar, entah dari mana bisa menyusup ke istana. Ibu terlalu mulia dan penuh kasih. Injak begini, budak berani menginjak. Berani bully? Yan jujurlah. Aku ibu permaisuri tingkat 1 atas titah kaisar. Hari ini akan kutuntut keadilan untukmu dan ibu Zeng. Keluarga Zeng menampung si jalang hina ini. Dia merayu ayahku, mengacaukan keluarga kita. Dia tanda tangani surat pengakuan, tapi memutarbalikkan fakta. Dia lolos dari hukuman pengadilan Shuntian. Semua dusta. Fitnah semata. Bohong. Nyonya Zeng dan Nona Zeng mana mungkin palsu. Kamulah. Diam-diam masuk istana. Pasti mau merayu orang penting. Aku tak bersalah, tak pernah melanggar norma. Reputasimu buruk di mana-mana, tidak sadar diri sudah sebaya ini. Menjijikkan. Zhao Qingsui, sekarang berlutut dan minta maaf. Mungkin urusanmu masuk istana diam-diam. Kubela kau di depan kaisar, bebaskan hukuman matimu. Pimpin. Zhao Jinsui, kau tahu jabatanku sekarang? Aku akan segera menjadi ibu suri pada masa ini. Ibu suri. Sekarang takut? Aku orang terhormat, bukan penyelamat kerajaan. Akan segera dilantik sebagai ibu suri. Cepat sujud minta ampun ke Nyonya Zeng. Aku takkan sujud. Mustahil sama sekali. Tak bersalah. Betul. Mustahil dia berjasa bagi kerajaan. Zhao Qingsui, beraninya kau menghina calon permaisuri. Maka Nyonya, percaya pada orang hina ini atau padaku, calon ratu yang berjasa kepada kaisar. Tentu percaya Anda. Zhao Qingsui berlutut dan minta maaf. Aku juga tamu undangan kerajaan. Apa identitas kalian? Urusanku apa? Omong kosong. Orang hina sepertimu tak layak berdiri bersama kami dalam jamuan ini. Pesta ini khusus diselenggarakan untuk Nyonya Zeng. Menghinanya sama dengan mati. Kaisar dan permaisuri suci dalam bakti. Jika ratu tahu kau menghina dan memfitnah calon ibu, aku bisa dipenggal. Sudahlah. Aku tak tega mengganggu kaisar dan permaisuri. Tolong tahan itu untukku. Aku yang hajar. Hajar perempuan jalan ini. Hari ini aku yang akan menghajar si hina ini. Ngapain kamu? Ini istana kekaisaran. Istana pun apa? Nanti jadi ibu suri, semua di sini kuatur. Masih mau lari? Komandan pengawal takkan bisa selamatkanmu kali ini. Komandan pengawal. Bagi calon ibu suri sepertiku, komandan pengawal hanyalah penjaga di rumahku. Zhao Qingsui, kau merasa berharga? Tidak. Ku buat kalian menyesal. Merasa penting. Kau bisa apa? Hanya kau berani menghina kami. Kedudukanmu melebihi ibu suri. Baik. Putih? Zhao Qingsui, aku orang terhormat yang takkan kau raih. Kau jahat dan licik. Bukan istri baik. Kau sengaja memfitnahku. Kau tak pantas jadi ratu ibu. Padahal... Diam! Berani bicara lagi. Aku bisa membunuhmu. Ibuku baik dan bijak, disayangi semua. Tuan Chao, aku selalu baik padamu. Kau berani memfitnahku tanpa bukti. Nyonya Zeng, jangan sedih. Kami lihat perbuatannya. Kami akan menjadi saksi. Terima kasih para nyonya. Dengan saksi para nyonya, saya akan laporkan ke kaisar. Kaisar akan hukummu atas nista kerajaan.
Masih berani sombong padaku dan ibuku. Buat honor di taman istana. Takut kena hukum kaisar dan permaisuri. Tak takut. Aku penyelamat kerajaan. Diundang permaisuri, malah kau. Kau yang menyelinap ke taman istana. Berani membentak aku. Bersujudlah. Itu. Ini tusuk emas khusus permaisuri. Kenapa ada di kepalamu? Untungnya akulah permaisuri sejati. Kau ibu suri. Betul. Dasar gila. Permaisuri yang buatkan untukku. Dia kata dia ibu suri. Di mana tanda pengenalnya? Baru masuk taman, langsung mimpi tinggi. Tak sedar kedudukan langsung. Perempuan desa yang hina. Sudah susah nak kahwin, suami pun mati disebabkan kau. Dasar tak berguna. Anak yang kau besarkan hanya bisa nikah masuk ke Zeng. Ku terima. Malah menggoda suamiku. Tak satu pun layak jadi janda permaisuri. Kau hanya wanita desa. Ya gak menipu janda permaisuri. Hukuman keluarga, kesalahan besar. Untungnya, Mafan sudah putus darimu. Kalau tidak, pasti ikut dihukum mati. Semuanya benar. Benar. Kejahatan keluarga Zengmu sudah di ujung tanduk. Percuma kena kutukan gara-gara orang. Si tua dibuang anak ini masih belum tahu. Malvan sudah jadi juara nasional. Ibuku akan dilantik sebagai ibu suri. Zeng akan melangit. Malvan gagal karena kau nenek sial. Dia tak mau berlutut. Yandara. Mulai. Berapa? Berhenti. Kamu semua penjahat, menyiksa nenekku lagi. Dulu kau sempat lolos. Aku risau kau akan bikin masalah lagi. Kau masuk istana. Berarti gampang. Lin Yu, pergi. Nek, aku bisa lindungi kamu. Aku bukan lagi orang dulu. Takkan kubiarkan kalian ganggu anakku. Apa kau masuk istana jadi eunuch? Jadi budak di sini selamanya. Demi kemewahan dan kekayaan, sanggup kebiri cucu sendiri, dijadikan budak di istana, pantas dihinakan. Dinikahi anak haram, kasihan. Zhao Qiansui budak tak berguna, akhirnya jadi Kasim. Bukan pria, bukan wanita. Besarkan ukuran. Lin Yun bukan Kasim. Statusnya mulia di istana, jangan dihina. Mulia di istana. Jangan-jangan dia putra mahkota yang hilang. Jangan asal bicara. Putra mahkota hilang bertahun-tahun. Tak mungkin muncul tiba-tiba. Aku calon ratu ibu masa depan. Membunuh 2 hamba sahaja. Bukan apa-apa pun. Berani ganggu kami? Aku suruh ayahanda raja pancung kalian. Bohong tentang ini hukumannya pancung. Sumpahnya begitu yakin. Apa benar? Jika benar, dia calon kaisar. Kalian benar, aku putra mahkota. Permaisuriku akan datang dan lihat kalian sakiti nenek, takkan ampuni. Jangan percaya kata anak haram ini. Dia adalah anak haram hasil hubungan gelap Zhao Qingsui dengan pria lain. Tapi dia tak terlihat bohong. Dia yang menipu kalian. Aku menjaminnya sebagai calon ibu suri. Bantu aku menghajar Zhao Qingsui hari ini. Ku balas dengan pangkat dan gelar. Melawan, hukuman menanti. Aku yang urus Zhao. Tengok kami bahagia dari neraka. Ya, Pak. Kau cuma gadis desa palsukan gelar ibu suri. Kubunuh kau untuk kerajaan. Padukan aku tiba. Hormat permaisuri. Silakan bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana bunganya? Ada yang menindas orang lain.
Beritahu, aku hukum tegas. Permaisuri, istana ini memang untuk permaisuri. Dan kaisar, bunganya luar biasa indah. Senang menikmati bunga. Terima kasih diingat, Yang Mulia. Tapi entah mengapa, semua tahu saya dan ibu diundang khusus oleh Yang Mulia Ratu. Tapi sengaja menghina. Tidakkah ini menghina Yang Mulia? Yingker, bicaramu tidak pantas. Yang Mulia Ratu pasti tidak akan diam. Ratu dan kaisar sangat junjung bakti. Juga hormati orang tua. Saya tertua di sini jika diganggu. Perintah Yang Mulia mutlak. Hukuman berat. Benar, permaisuri. Zhao Qingsui nekat masuk taman kekaisaran. Kalian semua yang membawa Kasim kecil ini dan berani menghina ibuku. Semua melihat. Bukan, kalian yang mengganggu kami. Pengawal! Tampar! Permaisuri, kenapa kamu pukul saya? Ku tampar kau. Aku tampar kau. Ada keberatan. Tidak berani. Meski istana junjung bakti, tapi tua tak hormat. Tak patut dihormati. Betul kan, Nyonya ini? Permaisuri paham ibu saya. Pasti baik dan sabar. Zhao Qiansui itu memang wanita tua tak bermoral dan penuh helah. Dia suruh anaknya nikah masuk warga Zeng. Lalu dia nekat tinggal di rumah saya. Di rumah semena-mena menghina ibu saya. Genit suka menggoda pria. Dia tega melahirkan anak haram di keluarga kami. Demi jadi selir ayahku. Dia sengaja merayu ayahku sampai ketahuan. Perempuan tua keji ini. Paduka Ratu, Perni, tadi hukum malah sakiti ibuku. Bukankah ini terlalu kejam? Benar, Paduka Ratu, perbuatannya keji. Kami lihat langsung, sungguh keterlaluan. Yang Mulia Permaisuri, Chen Ming anggap orang ini tak pantas bersama kita. Mohon Yang Mulia segera hukum Zhao Qiansui untuk pesta kerajaan. Yang Mulia Permaisuri susah membantu patut. Lebih baik pergi. Yang patut dihukum kalian. Bunuh Ibu Suri. Hukumannya apa? Zhao Qingsun cuma wanita desa. Mustahil dia ratu ibu. Permaisuri, Zhao Qingsui tak pernah masuk istana. Ini salah paham. Ini ratu ibu. Bukan seharusnya aku. Kamu orang jahat, kenapa dia ratu ibu? Aku putra mahkota, nenekku ratu ibu. Ampuni hamba, Ratu datang terlambat, membuat permaisuri terhina. Tak perlu. Aku yang merepotkan kalian. Permaisuri utama segalanya. Mana mungkin merepotkan? Masih tak bersujud? Harus ku jemput permaisuri sendiri. Ampunilah kami, permaisuri. Di taman istana ini. Jelaskan penghinaan terhadap permaisuri, hukuman ringan. Cabut gelar. Cung. Pentungan. Ampun permaisuri. Hamba yang buta mata tidak dapat mengenali Yang Mulia. Tertipu oleh hubungan ibu dan anak yang sah. Tak masuk akal. Keluarga Chen, valiant. Mungkin 10 tahun. Derita pasca nikah. Hamba bersalah. Ampunilah hamba. Tak guna memohon, bagaimana menghukummu? Tergantung Ibu Suri. Nah, harus keluar. Texas. Sial. Ratu Ibu, mohon ampunilah kami. Pertimbangkan kami pernah menolong Anda. Benar. Ibu, setidaknya aku ini menantu Anda. Suamiku menantu Zeng. Perlu dipertimbangkan. Saat kalian memfitnahku, kenapa lupakan ikatan keluarga? Memang selama ini, kalian selalu menindas kami. Hasil bertani 10 keping, ambil 9 keping. Musim dingin lalu, kami nyaris mati kelaparan. Nenek, permaisuri Dowager, jangan ragu-ragu, buat sahaja mengikut suka hati sendiri.
Paduka Permaisuri, pada nyonya, acara segera dimulai. Silakan ke aula utama. Sekarang, kejahatan keluarga Zeng akan diumumkan dan diadili di depan umum. Bawa ke aula utama. Van, sayang. Selamat, kau akan jadi juara ujian kekaisaran. Terima kasih, Tuan Shu. Dulu menghinaku sebagai menantu tak berguna. Nanti saat aku berkuasa, pemerintah yang butuh aku. Upacara bermula. Kuning dan Wei belum tiba. Permaisuri memerintahkan. Panjang umur Permaisuri 1000 tahun. Bangunlah. Terima kasih, Paduka. Mafan. Berpujut. Maksudnya, ini bukan penolong kerajaan. Mengapa Paduka murka? Baginda belum tahu. Tadi di taman istana, para istri menteri tertipu oleh keluarga Zeng. Anggap Nyonya Zeng akan jadi ibu suri. Membantu mereka menghina putra mahkota dan ibu suri yang benar. Jadi begitu. Mari mulai pengumuman. Ibu Suri tersakiti. Semua pasti sudah tahu. Pesta bunga hari ini untuk umumkan orang berjasa kerajaan. Beliau, Zhao Qingshui, kami telah bermusyawarah. Walau sebagai ibu suri, semua ikuti protokol Ratu Ibu. Salam untuk Ratu Ibu. Bangunlah. Semua bangun. Syukur Ratu Ibu. Mubuh. Mau dihukum bagaimana? Permaisuri, aku dulu dekat dengan mereka. Cukup diberi hukuman ringan. Nenek bisa terima perlakuan ini. Keluarga Zeng terus menindas Anda. Mereka ingin memenggal Anda dan putra Anda. Mereka memaksa Anda mengaku palsu. Bisa terima perlakuan ini. Ibu Suri terlalu baik. Sampai ditindas rakyat biasa. Titah Kaisar, Menteri Hukum dipecat. Diasingkan ke Ningguta. Keluarga pejabat dipecat, disita, diturunkan ke kabupaten. Jangan berpura-pura. Belum pasti. Kaisar, kasihani kami, Ibu. Ibu, mohonkan ampun pada Kaisar. Ibu adalah ibuku. Merepotkan. Kau akui aku hanya karena jabatanku. Makanya kau anggap aku ibu. Bukan macam ini. Aku bersusah payah dan tunduk patuh di rumah hanya supaya kau boleh hidup dengan baik. Kau bohong. Kau tak pernah baik ke nenek, malah memfitnahnya. Bukan begitu. Ibu, aku tahu kau menderita. Tapi aku melakukan ini agar bisa selamat. Semua ingin bersama King Shen. Kau bilang mau hidup enak? Ya, sampai kau nak merosakkan semua usaha aku selama ini. Koni. Katamu demi aku. Kau perjuangkan aku. Demi sekolahmu. Musim dingin cuci baju di sungai. Tangan retak beku, jahit tengah malam. Mata rabun. Susah payahku besarkan kau. Kau masuk keluarga Zeng, hinaku. Waktu itu kau ingat aku. Aku hamil. Paula, lihat cucumu itu. Kalian tidur bersama. Ini benar-benar Ningguta. Apa? Kau hamil? Apa? Kau hamil? Iya, Bu Mertua. Sudah 2 bulan, tapi awalnya tak berkembang. Kami memang bersalah, tapi anak ini tak bersalah. Bu, tak mau lihat 3 generasi bersama. Kebahagiaan keluarga. Bu, aku tak bersalah. Kami sudah sadar dan menyesal. Kami akan berbakti pada Anda meski sulit. Tapi bisakah Ibu membantu kami? Kaisar minta ampun. Benar,
keluarga kami agar bisa bersatu, Ibu. Silakan bangun. Kaisar, kami ibu dan anak. Aku ingat ikatan kita. Ampun untuknya. Hamba mohon, pertahankan Mafan. Biar dia besarkan anak. Untuk hukuman lain, hamba tak akan protes. Bagaimanapun, perkataan Kaisar mutlak dengan permaisuri dan putra mahkota. Demi hamba juga. Jangan menyusahkan. Ikut perintah Ibu Suri. Hamba penyayang. Berkah kerajaan. Hari ini, Ibu Suri mangkat di Shoka. Shu pimpin, Dayang layan sendiri. Siapa berani lalai, matilah tanpa ampun. Hamba kas. Keluarga Zeng rakyat biasa. Masih boleh temui putri mahkota. Tahukah kau bagaimana kami bertahan di ibu kota ini? Pelindung kami, putri mahkota. Putri mahkota tiba. Zhao Qingsui selamatkan budak. Ternyata sang pangeran. Putri Tembok Barat. Benar adanya. Tak kenal Zhao Qingsui. Benar, si bajingan itu berani. Dasar tak berguna. Bayi putra mahkota saja tak bisa dibunuh. Gagal total. Malah tinggalkan bencana. Pantas hidup. Apas. Bajingan kecil. Bunuh. Carikan majikan. Ini aku. Putri, aku bukan keluarga ini. Ini sama sekali bukan urusanku. Jangan bunuh aku, Putri. Jangan bunuh aku. Jangan takut. Cara bodoh. Salah. Aku masih perlu kamu. Paksa Zhao Qingsui bunuh pangeran. Kembali ke istana, pelajari lagi pelajaran dan tata krama, jangan selalu bersama nenek. Ibu, aku tak mau belajar. Kekuatan. Patuhi perintahku. Setelah besar nanti, kamu harus sekolah agar kelak bisa jadi kaisar yang baik. Untuk nenek, aku akan rajin belajar. Ibu, kami akan pulang untuk belajar. Nanti kembali lagi. Masih nunggu apa? Cepat ke sini. Kenapa? Apakah aku melanggar tata krama? Nunta. Tolong beri saya ikan. Masalah apa? Aku tak anggap kau budak. Jangan pula kau perbudak aku. Akulah Ibu Suri. Ibu Suriem. Kau pantas? Kau tahu siapa yang seharusnya duduk di posisi Ibu Suri ini? Aku. Aku yang jadi Ibu Suri. Kau mencuri posisiku. Kau cuma dayang. Mana pantas jadi Ibu Suri? Wanita desa tak tahu apa-apa. Sudah, tapi tetap ada tingkatannya. Aku ini ibu susu kaisar. Aku pengasuh kaisar dan putri. Di istana, semua hormat padaku, kau cuma wanita asing tiba-tiba jadi ibu suri. Berani kau melawanku? Aduh, dengarkan. Masalah besar. Kau yang rugi. Cepat layani aku. Jangan ganggu Ling Yun dan Kaisar Permaisuri. Ngapain diam saja? Bersihkan semua hiasan. Bersihkan semuanya. Sapu lantai itu pun sampai bersih. Nek, tadi dapat nilai sempurna. Nenek, kenapa masih bekerja? Naik sepeda itu bukan kerjaan orang rendahan. Berani cakap benar. Aku bakal bikin heboh sampai kaisar usir kau. Sekarang nenek janda permaisuri, siapa berani? Nenek hanya ingin mengisi waktu luang saja. Oke, nanti tunggu Ling Yun. Tapi, Tadi kan kau dapat nilai sempurna. iya,
Cepat tunjuk, Nena. Aku lupa. Tak nampak. Tapi tulisan Lin Yun pasti yang terbaik. Siapa suruh duduk? Nenekku tak menyuruhmu. 4. Pangeran Mahkota, Anda tak tahu karena lama di luar istana, saya pengasuh kaisar. Aku datang ke sini ini untuk jaga gengsi permaisuri, bukan bekerja. Wanita kampung berani menindasku. Pimpe. Nyonya Shu, kau pikir aku tak berani menghukummu? Terlalu mulia, hamba tak layak. Nyonya Su memang ibu susu Baginda Kaisar. Jangan bicara begitu padanya. Guru pernah ajarkan, jangan biarkan penjahat penakut. Kamu suka, nenekku janda permaisuri layak dihormati siapapun. Justru kau, sama seperti orang Zhenjiang, sok merendahkan. Anak kita Ling Yun pasti akan menjadi kaisar yang baik kelak. Tentulah, saya ini cucu tuan. Zhao Qingshui berani minta dukungan putra mahkota. Yang mulia putri, mohon bela hamba. Dirugikan bagaimana? Katakan saja. Saya akan membelamu. Semua salah Zhao Qinghui. Berani karena tolong pangeran. Sombongnya selalu menyusahkan saya. Dia berbohong pada pangeran seolah saya yang salah. Zhao Qinghui ini hancurkan semua. Berani berkuasa di istana Shokang. Kau adalah ibu susu Beta. Berani menghinamu. Ayo, Beta mengajarinya. Tuanku, lebih baik jangan. Dia sudah tidur. Dia ibu suri yang sah. Jangan bela hamba. Hadapi kaisar. Lawan langsung. Kaisar apa lagi? Beta adik kandungnya. Mana mungkin dihukum demi orang hina? Tentu saja tidak bisa. Anda itu ibu susu kaisar. Menghina ibu berarti menghina kaisar. Putri bijaksana. Tapi kabarnya Zhao Qingshui di pemerintah sewenang-wenang. Dandan tebal pura korban tak layak dikasihani. Aku takut Anda dirugikan. Sejak kecil hidup di istana. Tahu semua triknya. Letakkan ini di bawah bantal Zhao Qingshui. Dia pasti mati. Cuma Paduka, tenang saja. Ini gara-gara Zhao Qinghui. Bukan salah kita. Tidak masalah. Kita gas. Paduka, tenang. Nanti hamba atur. Supaya ketahuan. Zhao pasti binasa. Paduka Ibu Suri. Nyonya Su, sudah pulang. Soal tadi pagi. Tak apa. Aku paham maksud Ratu Ibu. Bukan maksudku itu. Ini untuk pangeran mahkota, kan? Jahitannya rapi, tanda kerja teliti. Ling Yun terbiasa pakai bajuku. Iseng-iseng ku buat beberapa helai sesuai ukuran sebelumnya. Dulu saat menjadi pengasuh paduka raja, sering menjahit pakaian dalam untuk Baginda. Rindu sangat. Pai Bisu, tahu Baginda dan putri hormat padamu. Meski Baginda menyuruhmu melayaniku, tapi nanti, mari kita bersaudara saja. Jangan begitu. Yang mulia adalah Ratu Ibu kami. Hamba siap layan Tuan, memang patut. Jinusui, tengok nanti kau sombong sangat.
Seseorang temukan ini di jembatan Sanye. Zhao Qingshui, berani guna ilmu hitam kutuk putra mahkota. Apa ini? Kenapa ada di tempat tidurku? Dayang-dayang sudah lihat Pangeran Zhao, kutuk putra mahkota. Bukan punyaku. Kenapa malah ada di bawah bantalku? Sih, Ini ditemukan di ranjangmu, bukan milikmu. Lalu milik siapa? bukan punyaku. Aku lapor ke permaisuri. Mohon diselidiki. Hentikan dia. Aku yang membesarkan Liu. Mustahil aku sakiti dia. Jangan berkelit lagi. Saksi dan bukti ada, Paduka. Mereka baik padamu. Kau masih mau mencelakakan keturunan kaisar. Kau tak bisa menghukumku hanya dengan boneka. Temui kaisar dan permaisuri. Kaisar terlalu mulia untuk wanita jahat sepertimu. Aku tak bersalah. Masih membantah. Hari ini aku bunuh kau, wanita jahat, demi wibawa kaisar. Tunggu, Momo. Dia ibu suri resmi, kaisar yang berhak mengadilinya. Budak hina. Siapa kau? Berani tunjuk perintah aku. Hamba tak berani. Undur sekarang juga. Aku tak patut sekarang. Kau mau apa? Pada masa ini, dasar budak, kau pijak kepalaku, hina diriku. Ku penggal nyawamu. Terlalu. Ku siksa kau perlahan. Anakanda Maharaja, faham makna huruf ini? Tenang, aku tahu. Senyum untuk ayah, ibu, dan nenek. Betul kan? Pintar sekali. Nah, Dulu nenek rela kelaparan agar Ling Ling kenyang. Nenek menyayangi Ling Yun, maka Ling Yun harus berbakti. bersyukur, berhati mulia. Anak yang baik. Ibu suri hidup sederhana, tapi mendidik putra mahkota dengan baik. Permaisuri jamin kemewahan seumur hidup. Bahaya, Paduka, pengasuh Shu ingin membunuh Ibu Suri. Apa? Bahaya, Nani Shu hendak bunuh Ibu Suri. Apen. Ayahanda, cepat kita selamatkan nenek. Tenang, tanya dulu kejadiannya. Kenapa Nani Shu mau bunuh Ibu Suri? Pagi ini, Nani Shu temukan boneka santet di ranjangnya. Jelaskan, Ibu Suri lakukan sihir untuk kutuk putra mahkota. Nenek tak tegak injak kuda sekalipun. Mustahil nenek lakukan ini. Ayahanda, cepat kita pergi. Baik. Tidak di istana. Yang berani menghina aku. Kau akan mati hari ini. Kemarin tak ada boneka. Saat kurapikan tempat tidur, kau tahu aku difitnah. Tapi tetap mau membunuhku. Kau harus mati. Kemewahanmu, istana Shoukang, gelar janda permaisuri semua itu milikku. Posisimu di istana sudah sangat terhormat. Aku bahkan tak menyuruhmu kerja kasar. Masih kurang apa? Apa mungkin? Jadi Ibu Suri. Ya, jadi Ibu Suri setelah bunuhmu. Nanti aku jadi Ibu Suri, gantung dia sekarang. Kataku pada kaisar, dia bunuh diri karena bersalah. Hentikan! Hentikan! Inilah dia. Ini putri mahkota, adik sang kaisar. Selamatkan saya, yang mulia. Saya difitnah. Masih minta tolong. Lupakan. Kau takkan bisa keluar dari istana Shoukang hari ini. Zhao Qisui, kamulah yang menipu kaisar. Jadi Ibu Suri. Tidak, Paduka Zhao Qishun. Bukan untuk mengharapkan balasan. Paduka Zhao Qishun mengkhianati pemerintah yang menampungnya, berlagak jadi Ibu Suri. Fitnah istana dengan kutukan. Baginda telah dirasuki ilmu sihir. Masih berani melanggar. Wanita rendahan. Layak jadi Ibu Suri hamba. Hamba tak berani. Aku diangkat menjadi Ibu Suri karena telah mengasuh kaisar dan permaisuri. Berani kau sebut Ibu Suri. Nyonya Su, eksekusi dia. Dilarang main hakim sendiri di sini. Ini perintahku, bukan main hakim. Beraninya kau tidak menghormati aku. Akan lapor ke kaisar, harus beri keadilan. Pengutuk keji putra mahkota masih berharap pada kaisar. Tidak tahu diri. Aku difitnah. Biar kaisar tahu
dia pasti akan memihakku. Kaisar paling benci ilmu sihir. Jika Kaisar tahu perkara ini, kau pasti akan dihukum mati. Aku hanya percepat perintah Kaisar. Tentu saja kau pelakunya. Hanya Nyonya Su yang dekat ranjangku, pasti dia yang pasang bukti palsu. Kaisar dan permaisuri pasti belain aku. Kau pikir Kaisar lebih percaya pada ibu susunya atau pada wanita rendahan sepertimu? Tetap Ling Yun. Aku membesarkannya sendiri. Dia mengenalku, pasti akan percaya padaku. Anak tak berpendidikan yang baru dibawa ke istana. Bisa saja bahkan tidak bisa menulis. Aku tidak akan menganggapnya penting. Lagi pula, kau rakyat jelata hina. Berani pakai gaun Phoenix kerajaan. Penjaga, tarik pakaiannya, kemudian hantar dia ke akhirat. Mau apa kalian? Jangan sentuh nenekmu. Nek, kamu baik-baik saja. Kamu! Zhao Qiansui, pikir anak kecil bisa selamatkanmu. Sungguh mimpi belaka. Cepat cari ayahanda dan bondamu, jangan sampai mereka melukaimu. Mereka sudah di jalan. Aku jaga nenek. Sedang di jalan, kupikir memang Kaisar takkan datang sekalipun hari ini kubunuh kau. Dia tak bisa apa-apa. Siapa berani sentuh nenek? Hadapi aku. Dasar keledai. Berani juga. Bibiku bisa. Kenapa kau bunuh nenek yang tak bersalah? Jangan sebut bibi, kau dan Zhao. Usiamu baru 7 tahun. Rakyat jelata biasa, tak layak tinggal di istana ini. Ling Yun putra kandung Kaisar, bukan orang rendahan. Ayah bilang nenek berjasa padanya. Bibi sudah dewasa, tapi tak paham tata krama. Masih hijau berani menasehatiku. Ku biarkan kau hidup, tapi kau sia-siakan. Kau mau apa? Menghabisi batu sandungan ini. Dulu gagal membunuhnya. Sekarang bisa kubunuh. Kau yang dulu ingin bunuh Ling Yun. Hanya saja, kau selamatkan dia. Kalau hari ini dia mati, putra mahkotanya akan jadi anakku. Ling Yun putra mahkota. Ini pemberontakan. Pemenang berkuasa asal putraku jadi raja. Dengan pasukanku, siapa berani menghalangi? Aking, putri gerakan pasukan. Kau adik kandung Kaisar. Ling Yun putra Kaisar. Kalian saudara. Kekuasaan lebih penting daripada keluarga. Lagi pula, anakmu. Dia tinggalkan kau demi harta. Jangan tersesat. Bibi, Raja berpesan, pertahankan prinsip. Aku ini hanya tahu, hanya yang kau pegang yang nyata. 8 tahun. Kukira kau si pengkhianat sudah mati. Sudah kusiapkan putraku jadi raja. Aku yang pegang kuasa. Kalian muncul tiba-tiba dan merusak rencanaku. Rupanya kau atur pemberontakan sejak 8 tahun lalu. Dulu, ku hasut huru-hara istana, suruh bunuh putra. Warga Zeng tak berguna dia lolos. Di depan mata, bukan kau. Keluarga Zeng ku bantai habis. Ayahanda selalu menyayangimu. Kau tega menyakiti adikmu. Aku tak mau jadi adik. Yang ku mau hanya tahta. Masih ada waktu untuk berhenti. Bebaskan Ling Yun dan aku lupakan masa lalu. Aku tak bisa pulang lagi. Lagi pula, jika pangeran mahkota mati hari ini, sejarah akan kukendalikan. Putri sulung, kau selalu bagaikan anak kandung bagiku. Nanti jadikan aku ibu suri. Bisa. Sekarang bisa. Ku hantar matimu. Pergi ke neraka, jadi ratu ibumu. Penawai, bawa maafan ke sini. Jangan bunuh saya. Saya tak mau mati. Zhao Qingsui. Bunuh putra mahkota. Bunuh dia, anakmu akan kubebaskan. Kaisar tahu kau pakai ilmu sihir membunuh putra mahkota tak diampuni.
Akui kau yang bunuh putra mahkota dan kau akan kumaafkan. Berarti ini. Tidak. Tak bisa lukai Ling Yun. Hanya satu yang boleh hidup. Pilih, selamatkan siapa? Ibu, selamatkan aku. Setelah ini, aku janji berbakti tolong selamatkan ibuku. Aku tak mau siapa. Nah, Nek, mau ngapain kamu? Nenek, sedang apa? Jangan foto saya. Ternyata kamu ingin anakmu mati. Matilah kamu. Aku Dimas gila, tidak apa-apa. Sayang, kenapa tidak lari? Kukatakan itu, dia dan Mafan. Hanya satu yang hidup. Cari kerja. Dia tak mau bertindak. Aku yang akan. Iya. Berhenti. Di jalan. Kok kalian keluar dari belakang? Itu idenku. Soalnya nenek pernah difitnah. Jadi kali ini kusuruh langsung ayahanda ibunda lewat jalan rahasia. Lihat bukti, tak salah paham pintarku. Wang Wei, kau mengecewakan kami. Pengawai. Putri mahkota berkhianat, bunuh pewaris tahta. 3 hari lagi eksekusi di gerbang Meridi. Tangkap. Jangan bunuh aku. Jangan keras kepala, lawan lagi, hukumannya lebih dari penggal kepala. Aku belum kalah. Pasukan Aking sudah kepung kota. Sebentar lagi masuk. Itu dia. Yang mulia, ini rencana putri mahkota. Hamba hanya ikut perintah. Jangan salahkan yang mulia. Yang mulia merencanakan sejak lama. Masih kalah darimu. Jika diteruskan. Aku tak akan memaafkan. Tersia! Ibunda, takkan ada lagi yang menindasmu. Aku dan ayahanda ibunda akan melindungimu. Aku angkat ibunda sebagai ibu suri suci. Dengan hak istimewa. Ibunda setuju. Istana ini tak cocok untukku. Aku kembali ke desa hidup tenang sebagai penebusan dosa anakku.